Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita awali susunan kepengurusan Jamiah Ruqyah saja, langsung saja periode 2022-2023. Yang pertama Dewan Pembina, saya sendiri dan juga ada didampingi dibantu Profesor Dr. Kiai Haji Asep Saifuddin Halim dari Mojokerto, kemudian Dr. Honoris Causa Kiai Haji Afifuddin Majid dan juga Kiai Anwar Syafi'i, kemudian Kiai Qoliyubi Dahlan. Dan pembina ini perlu diketahui tidak bisa dipilih oleh pengurus wilayah. Kalau mereka mempertimbangkan pengajuan untuk masukkan pembina boleh, tetapi penentuannya tergantung saya pribadi. Artinya ketua Dewan Pembina harus di-ACC-kan, dan itu diajukan ke pembina yang lain. Misalkan kalian punya tokoh ahli toreko atau para ulama, kemudian para kiai, para habaib yang ingin kalian mungkin ingin ini diangkat di JRA boleh. Sarannya yaitu sowan ke Kiai Anwar Syafi'i dulu, sowan minta restu dan lain sebagainya. Nanti setelah beliau tawarkan saya lihat dulu, kita istikharoi baru boleh nanti kita pertimbangkan. Selanjutnya pengawas tetap sama ya. Jadi pengawas ini dan pembina tidak bisa melalui Munas. Pergantiannya tidak bisa melalui Munas, tetapi langsung karena strukturnya di atas PH, pengurus harian. Jadi PH tidak sama sekali berwenang untuk mengatur atau mereshuffle atau merubah dan lain sebagainya untuk jajaran pengawas dan pembina. Nah, untuk pengurus harian ke periode 2022 dan 2027, ketua umum, kalau di sini disebut ketua ya, secara aturan disebut ketua, tapi panggilannya ketua umum. Ada ketua umum Abdul Wahab MPD dari Nganjuk Jawa Timur, kemudian ketua 1, jadi nggak ada wakil ketua, bahasanya ketua 1, yaitu Kiai Harisuddin MPD MHI dari Singaraja kalau tidak salah, dari mana pokoknya Bali. Kemudian yang kedua tua sama, yaitu Lady Nursianto SPDI dari Sidoarjo. Sekjen yaitu tetap sama Gus Masrul Jamal dari Purwokerto, Jawa Tengah. Wasekjen Heri Miftahul Hadi SH dari Bandar Lampung. Yang selanjutnya yaitu bendara umum yaitu Slamet Rianto dari Banyumas. Kemudian Wabendum Haji Budori itu dari Serang, Banten. Selanjutnya divisi pertama yaitu divisi hukum dan advokasi diisi oleh Pak Imam Bukhari SH dari Pasuruan, Jawa Timur. Kemudian ada yang kedua Tamyus Rahman dari SHI dari Kulon Progo, Yogyakarta, Kulon Progo. Ini kali pertama Kulon Progo masuk pengurus pusat ya. Dulunya sepi, Kulon Progo nggak pernah masuk. Allah. Juga Serang, Banten, daerah Banten masuk juga ke pengurus pusat. Dan ini kali pertama. Kemudian Bali juga kali pertama masuk pengurus pusat. Bali malah dua orang yang tadi ditawarkan ke saya, dan 2 orang yang masuk. Kemudian divisi Ruqyah sama seperti biasa Ahmad Nur Hadi dari Pemalang. Dulu ini beliau adalah ketua JRA Kabupaten Pemalang. Kemudian awalnya siapa aku lupa saya namanya. Kemudian diangkat jadi ketua PCJRA Malang, kemudian diangkat kembali ke divisi Ruqyah, mengisi beberapa kefokuman di divisi Ruqyah. Kemudian Abdul Ghafal Qadri STH MA, ini langsung kita sebut Cak Gopar ya, dari Surabaya. Kemudian Mas Heri Abdur MAG, ini juga pemain lama dari Nganjuk Jawa Timur, tempat kelahiran saya. Divisi Tibun Nabawi, ini ada Ustaz Husnur Rohim dari Jember. Ada kemudian yang kedua diisi Jihan Pahlawi dari Jawa Barat.
Jihan Pahlawi ini dari Cianjur ya, saya masih ingat. Mudah-mudahan Cianjur yang kemarin sempat diuji Allah melalui gempa dan sebagainya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kesabaran, ketabahan dan diberi pahala yang seimbang. Amin ya Allah. Al-Fatihah. Oke, sahabat-sahabat Cianjur, tetap semangat dan harus bangkit dari semua ini, dan saya yakin ada hikmah dan kalian dicatat imbalan, diberi pahala kesabaran orang-orang yang bersabar, diberi pahala orang-orang yang bersabar, dan insya Allah hati kalian semakin kuat, iman semakin kuat, dan mudah-mudahan semua dikembalikan sebagai manusia. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Maka dari itu, selain itu kita mengambil orang Cianjur untuk jadi pengurus pusat ya. Salah satu di Tibun Nabawi ada Jihan Pahlawi. Kemudian ada Dr. Sofan Solihin dari Bojonegoro. Ini untuk mengisi untuk mewujudkan 3 pilar syiah, yaitu ilahiyah, ilmiah, dan alamiah. Jadi ilmiahnya harus ada, makanya kita memasukkan para dokter. Ilahiyah juga sudah ada banyak, malah ini yang ilmiahnya sudah ada, jadi dokter juga ada. Alamiah, para herbalis juga banyak. Alhamdulillah. Jadi ini kita bantu dengan Dr. Solihin ini, nanti juga dokter ya, bukan dokter Solihin ini, dokter spesialis beliau ini dari Bojonegoro. Kemudian divisi dana dan usaha ada ini dari Pambudi Purworejo, Jawa Tengah. Beliau ini dulu awalnya kayaknya danusnya PWJRA Jateng. Ada Pak Abdul Rahim Monogiri seperti biasa dari Jateng pula. Kemudian ada Mas Rukin, Pak Mas Rukin dari Sidoarjo. Ini juga salah satu pion dari PWJRA Jawa Timur yang diangkat ditarik ke pusat ya. Kemudian ada satu lagi divisi yang divisi yang belum ada sebelumnya, karena kita tahu kita ini hidup di zaman akhir, perempuan semakin banyak, maka juga almar'atu imadul bilad, dan kemudian lahirlah dari seorang perempuan yang handal ini tokoh-tokoh yang luar biasa ya. Maka dari itu kita ada divisi pemberdayaan wanita. Sana. Aku baru takut. Di situ dulu ya. Aku baca. Pak Alam sponsor ya, sponsor Pak. Ya, Pak. Nah, divisi pemberdayaan wanita ada Ibu Nyai Hasanah Thohir MPDI Situ Bondo, salah satu tangan kanan ya, kalau saya boleh sebutkan, kalau tangan kanannya Ki Azain Ibrahimi dari Situ Bondo, Salafiyah Syafi'iyah Sembagus. Kemudian ada ada dokter ya, Dr. Widyanti Hidyaningrum dari Klungkung Bali, Ibu Widya, Bu Dokter. Jadi nanti beliaulah yang menulis akan memberdayakan di tangan mereka, insya Allah pemberdayaan wanita, sehingga tentang ranah-ranah tentang perempuan akan mereka kelola dan kita tanggung jawabkan kepada mereka. Karena sebenarnya Aisyah radhiyallahu anha itu juga ruqyah, juga seorang peruqyah. Ketika Sayyidina Abu Bakar Siddiq, ini dalam kitab Muwatta disebutkan, ada orang-orang yang mengeluhkan ibu-ibu yang sakit, kemudian Sayyidina Abu Bakar lewat, kemudian ada yang sakit, maka Sayyidina Abu Bakar Siddiq sebagai mertua Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan kepada putrinya yaitu Aisyah, irqiha bi kitabillah,
ruqyah mereka yang sakit-sakit ini dengan kitab-kitab Allah. Nah, itu benar. Jadi maka dari itu sangat-sangat disayangkan banyak wanita yang meninggalkan dunia ruqyah ini. Dan ruqyah tidak, sekali lagi, bukan ngurusi jin dan jun sekali lagi, lebih holistik lagi, lebih universal lagi. Jadi tidak hanya ngurusi sesuatu yang bersifat remeh seperti jono dan jini dan junu ya. Yang selanjutnya divisi Infocom, yaitu Saudara Akhlis Munazzilin Skom MT. MT ini apa sih? Masih taklim Magister Teknologi. Mungkinan dia dari Situbondo, Jatim. Jadi kemarin sempat ayal-ayalan ketua umum dengan ketua BW Jatim. Dia, ini saya mohon maaf kalau mendengarkan ini BW Jatim, kayaknya ngotot bahwa kader-kadernya tidak boleh diangkat jadi pengurus pusat. Saya bilang justru harusnya bangga ketika kadernya masuk pengurus pusat karena itu kader terbaik, kan begitu. Sekali lagi ada divisi Infocom, ini luar biasa ini. Saya pertama kali ketemu di kamar mandinya Masjid Tuban. Ketemu sama anaknya sambil bugil anaknya keluar kamar mandi di Kang Akhlis. Selanjutnya Medan khusus Media Center PP JRA. Ini ada Ketua Nurul Huda, Sekretaris Hafid Febri Mutakin, Bendahara Muhammad Halil Effendi, kemudian divisi-divisi ini. Divisi-divisi ini ibarat kalau tanaman capri itu unsur hara mikro ya. Kalau yang PH itu unsur hara yang makro, kalau ini yang mikro. Jadi ada divisi-divisi desain broadcasting, ada Jafar Ubaidillah, Ansor Syarman Muhammad Halil Effendi, kemudian audio video operator yoga dan juga Hafid Febri Mutakin, kemudian divisi publikasi ada Kholis Ahmadi dan Faisal Yasir, dan yang terakhir public relation ada Habib Hisam. Mudah-mudahan pengurus yang baru saya ucapkan selamat bertugas dan selamat berjuang. Insya Allah di tangan kalian lah JRA ini semakin maju, dan saya titip JRA yang dari PC-PC yang lain ya, ini dari mana saja PC-PC, saya tolong titip JRA di PCAT kalian, di cabang kalian, di PW kalian, jaga dengan baik dan rawat dengan baik dan tetap istiqomah. Insya Allah manfaatnya banyak. Ya, insya Allah banyak. Dan salah satu yang ada di saya ini, di depan saya dan di sekitar saya ini, semua barokahnya gerakan kita, yaitu khidmah kita ke agama Allah, di ilalim kalimatillahi tammati allati hiyal ulya. Saya kira itu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.